Tes, tes. Tes, tes. Tes 1 2 tes.
Tes 1 2 1 2. Shalom. Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali ibadah pendalaman Alkitab hari ini Rabu 2 April 2025. Bagi saudara-saudari yang mengikuti secara online baik langsung tunda, kami ucapkan selamat berbakti, selamat bergabung. Tuhan memberkati. Dengan sepenuh hati kita datang kepada Tuhan. Dalam tiap ibadah Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, mujizat pasti terjadi. Kita bagi berdiri. Rahmat Tuhan. Hayati kata-kata besar kasihnya padaku, melebihi tiap kesalahan. Tuhan mengangkat hidupku dari suatu lembah kenistaan, dengan kuasa yang menyadarkan diri, melebihi tiap kesalahan. Selamanya oleh rahmat Tuhan mengangkat hidup dari suatu lembah keniscayaan.
jauh melebihi, jauh melebihi haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus yang penuh dengan rahmat. Itulah pengampunan bagi kami orang-orang berdosa. Walaupun dosa kami merah seperti kermisi, akan Tuhan buat putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba, akan Tuhan buat putih seperti bulu domba, seperti salju yang putih. Itulah kekuatan pengampunan oleh darah Yesus. Engkau mengampuni dan melupakan semua kejahatan kami di masa lalu. Itulah rahmat yang kami terima, yang tidak bisa kami lupakan seumur hidup kami. Oleh rahmat itulah kami diselamatkan, sehingga kami menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Di mana manusia lama kami dulu penuh dengan dosa, sekarang kami dibaharui, terus dibaharui, sampai kami serupa dengan Kristus, segambar dengan Engkau dalam kebenaran, kekudusan, dan kesempurnaan. Inilah kami, berkatilah ibadah ini dengan mujizat-mujizat-Mu, dan yang mengikuti secara online juga Engkau lawat semua. Mujizat masih ada bagi kami, dan kami berharap kepada Tuhan. Mujizat pasti kami alami dalam hidup kami, terutama saat kami beribadah padamu Tuhan, di mana Engkau hadir melawat kami, menjamah kami lewat tangan-Mu, itulah lewat firman dan Roh-Mu, sebagai kuasa Allah yang mengubah hidup kami yang penuh dengan kelemahan menjadi kuat di dalam Tuhan, sehingga kami tidak pernah lagi berputus asa, tetapi roh kami menyala-nyala, berkobar-kobar bagai 5 gadis yang bijaksana menyongsong datangnya mempelai. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah semua kami menikmati hadirat Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa setan kami tengking dalam nama Yesus. Kami perintahkan Engkau enyah semua pergi dari hati pikiran kami, dari ruangan ini. Darah Yesus berkuasa atas kami, membungkus kami, menyalut kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Kita ganti nyanyiannya. Itu tulisan. Bahagia.
ada mempelai pria surga, raja di atas segala raja, ya. Kesenangan di hatiku. Jangan tinggalkan jalan kebenaran. Mari kita bersama. Ya, dihayati kata-katanya. Oleh sebab pengorbanan janganlah berniat meninggalkan jalan saling jalan kenapa semua kemudahan yang
lagi kembali pada hidup yang lama, ya. Mari kita mau dengarkan firman Tuhan. Ya. Janji Tuhan pasti. Ya, kita mau berdiri. Tiada yang terlalu sukar. Dayati kata-kata. Tiada yang mustahil buatmu. Sesulit apapun engkau sanggup mengerjakan dengan ajaib. Sebab Engkau Bapa yang berkuasa, melimpah kasih setiamu. Kau mengasihi setiap anakmu. Yang setia lakukan perintahmu. Janji-Mu Tuhan pasti Kau genapi. Kuasa firman-Mu sungguh berkuasa. Dari yang tiada tiada yang mustahil buatmu. Sesulit apapun engkau sanggup mengerjakan dengan ajaib. Sebab Engkau Bapa yang berkuasa, melimpah kasih setiamu. Kau mengasihi setiap anakmu. Yang setia lakukan perintahmu. Janji-Mu Tuhan pasti Kau genapi. Kuasa firman-Mu sungguh berkuasa. Dari yang tiada janji-Mu Tuhan. Janji-Mu Tuhan pasti Kau genapi. Kuasa firman-Mu sungguh berkuasa. Adakah dari yang tiada mengganti janji-Mu? Kau memulai dia. Mengganti janji-Mu Kita berdoa. Haleluya. Tibalah waktunya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang menjadi pelita dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami tidak tersandung dan jatuh dan tidak dalam kuasa kegelapan. Terang firman itu mengalahkan kegelapan, sehingga kami memiliki masa depan yang cerah, yang terang. Kami tidak lagi dikuasai oleh setan penguasa kegelapan.
tapi langkah-langkah kami, hati pikiran kami dibungkus, disalut oleh terangnya Tuhan. Itulah firman dan roh-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Biarlah kami yang sudah hadir dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, ketika kami belajar mendengar firman Tuhan seperti Maria, maka segala kekhawatiran, kegelisahan bisa dijauhkan oleh Tuhan. Didatangkan damai sejahtera, pertolongan dan kemenangan, sehingga kami melihat ajaibnya ibadah yang kami ikuti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar, berfirmanlah, kami mau mendengar. Haleluya, amin. Silakan. Ya, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita. Ya, tiba waktunya kita membuka Injil atau kitab suci. Kita dalam ibadah pendalaman Alkitab, ya, ada ibadah umum hari Minggu, ada ibadah doa hari Selasa, ada ibadah pendalaman Alkitab hari Rabu, ya. Jadi kalau dalam kemah suci, ibadah umum itu pelita emas, pelita emas. Ibadah umum. Baru kemudian ibadah kedua pendalaman Alkitab, itu meja roti sajian. Ya. Meja roti sajian, di mana di sini ada meja dari emas, meja emas, ya. Kemudian di atasnya ada 2 tumpuk roti. 2 tumpuk roti. 1 tumpuk itu 6. Satu tumpuk. Jadi kalau ditulis itu gini. Nah, ditulis 6. 6 ya. 6. Jadi berapa itu? 66. 66. Jadi itulah jumlah kitab ya dalam Alkitab. 66, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Ya. Jadi 12 kalau dijumlah 12. Itu sama dengan jumlah rasul. Jumlah apa? Rasul. Berapa rasul Tuhan? 12. Pemberita Injil, pembawa kabar baik. Diutus 12 rasul. Jadi 12 roti itu, ya, 12 rasul memberitakan Injil. Memberitakan apa? Injil. Ya, Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik. Jadi seburuk-buruk orang, perhatikan, seburuk-buruk orang keadaannya, asal mau menerima kabar baik, akan berubah yang buruk menjadi baik. Akan berubah yang buruk menjadi baik. Segelap-gelapnya masa depan seseorang, segelap-gelapnya masa depan seseorang, kalau masih mau dengar firman Tuhan, akan diganti dengan masa depan yang cerah.
Sebab Injil itu adalah terang. Firman-Mu itu terang bagi jalanku. Ya, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Supaya perjalanan kita bukan dalam kegelapan. Bukan dalam kegelapan, tapi dalam terang. Menuju kota terang, kota tanpa malam. Amin. Kalau di dunia ada 12 jam siang, 12 jam malam. Kenapa dibuat begitu? Supaya manusia beristirahat. Supaya manusia beristirahat. Ya, istirahat. Jadi manusia itu terbatas. Ya, manusia itu daging disebut. Daging perlu istirahat. Perlu apa? Istirahat. Ya, malam itu istirahat, siang beraktivitas. Ya, tapi kalau nanti di surga tidak ada lagi malam. Di surga tidak ada lagi apa? Malam. Yang ada adalah terang. Karena di sana tidak perlu lagi orang bekerja. Tidak perlu bekerja. Di sana orang hanya menikmati keindahan kota Yerusalem, ya, kota Yerusalem. Jadi surga itu terdiri, ya, surga itu terdiri dari langit yang baru, ya, langit yang baru. Kemudian di langit yang baru ini namanya ada bumi yang baru, ada bumi yang baru. Di bumi yang baru ini ada namanya kota Yerusalem baru. Jadi dunia ini sudah tua. Sudah apa? Sudah apa? Sudah tua. Alkitab mengatakan apa yang sudah tua sudah dekat pada kesudahan. Iyalah, makin tua ya makin dekat lah, ya kan? Ya, makanya harus makin dekat kepada Tuhan, bukan makin jauh, saudara. Ya, nah, saudara, ya. Jadi kita memasuki Wahyu tadi berapa? Belum. Wahyu 19 ayat 2. Nah, maafin ya. Maaf. Wahyu 19 ayat 2. Wahyu 19 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Ya, boleh ayat yang kedua sekali lagi ya, perhatikan. Ayat yang kedua, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Ya, benar dan adil segala penghakiman. Makanya pengadilan itu lambangnya itu begini ya, dia tuh ada tiang, baru kemudian ada datar, baru di sini neraca. Ya, jadi nggak miring begini. Ya, jadi sama datar. Ya, artinya itu persamaan hak dengan kewajiban. Jadi adil itu artinya persamaan apa? Hak dan kewajiban. Jadi jangan kita hanya menuntut hak kita, kewajiban kita harus kita lakukan. Ya, harus diapa? Dilakukan. Jadi tidak boleh hanya menuntut apa? Hak. Tapi kewajiban kita harus kita lakukan. Kalau kita lakukan kewajiban kita, hak kita nanti kita dapat. Ya, hak kita dapat. Karena Tuhan itu hakim yang adil. Dan setiap orang akan menerima balasan yang adil seadil-adilnya dari Tuhan. Jadi berbuatlah yang baik seumur hidup kita. Kalau selama ini kita belum berbuat yang baik, sudah waktunya
kita bertobat. Apa artinya bertobat? Masih ingat? Hah? Apa artinya bertobat? Berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa mulai sekarang. Jangan mulai besok. Tapi mulai sekarang. Kenapa Tuhan berkata begitu? Karena yang membuat manusia susah itu dosa. Bayangkan cuma dosa satu orang. Dosa berapa orang? Satu. Hanya dosa Adam. Dosa siapa? Hawa ya. Hawa dulu kan memakan buah. Sudah semua rusak dunia. Cuma satu yang berbuat dosa. Menjalar ke semua. Itu sebabnya Yesus datang. Satu orang yang benar bisa membuat orang berdosa menjadi benar. Amin. Amin. Jadi kita ini bisa menjadi benar. Amin. Bisa menjadi benar. Tepatnya itu dibenarkan. Di apa? Dibenarkan. Sebab manusia tidak ada yang benar. Ada manusia yang benar? Seorang pun tidak. Kita ini dibenarkan, dibetulkan. Ya, saya sudah kasih contoh pada saudara ibarat mobil apa? Tabrakan ring sek. Tabrak sana, tabrak sini, berbuat dosa sana, berbuat sini. Wah, rusak manusia. Makin banyak dosanya, makin ringsek dia. Makin rusak. Makin rusak. Manusia bisa merasa dirinya sudah rusak. Aduh, rusak semua hidup saya. Rusak. Ya. Kalau orang kan tidak rusak, kerasa, aduh, asa enak hidup deh. Enak seperti suasana surga, ya. Tapi kalau udah rusak, suasana surga itu hilang. Penderitaan yang ada, tangisan yang ada. Ya, makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membenarkan. Amin. Membenarkan, membetulkan orang berdosa. Karena manusia tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tapi dia datang membenarkan. Itu sama dengan menebus. Membenarkan sama dengan menebus. Sudah tergadai, terjual. Tapi dibeli kembali, ditebus. Harusnya kita ke neraka semua. Iya kan? Harusnya kemana? Neraka. Upah dosa itu maut, neraka. Harusnya kita ke sana semua. Tapi kita ditebus. Sudah terjual, sudah tergadai. Ya, sudah tergadai. Tapi kita ditebus dari maut, dari neraka. Upah dosa adalah maut. Kita dibeli, ditebus. Dan dia membeli kita, menebus kita dengan tunai. Dengan apa? Tunai, dengan kontan, yaitu dengan darahnya sendiri. Amin. Amin. Kamu dibeli bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, yang sama dengan darah anak domba yang tidak bercacat celah. Jadi kita ini dibeli dengan mahal. Kalau begitu harga saudara, hidup saudara mahal di mata Tuhan. Amin. Jadi kita ini berharga di mata Tuhan. Mungkin manusia tidak menghargai kita, tapi di mata Tuhan kita ini berharga. Kita ini berharga. Itu sebabnya kita disebut sebagai biji matanya Tuhan. Sebagai apa? Biji matanya Tuhan. Ya, biji matanya Tuhan. Jadi kita ini berharga. Ya, biji mata itu sensitif, peka. Ya kan? Tidak boleh sebutir debu pun masuk. Ya kan? Betul nggak? Baru sebutir debu sudah bikin merah. Itu harus diusahakan keluar.
Ya, jadi sedikit pun masalah yang membuat saudara susah, itu juga Tuhan mau singkirkan. Amin. Supaya hati kita tenang sebagai biji matanya Tuhan. Ya, jadi Ia membalaskan. Ya. Jadi yang membalas itu adalah Tuhan. Ya, terhadap Babel. Ya. Kalau yang berhak menghilangkan nyawa manusia itu memang kalau lewat pengadilan itu boleh. Lewat apa? Pengadilan. Ya, katakanlah seseorang itu sudah dinasehati, tidak mau, nggak bisa berubah, lalu hidupnya berbahaya kalau dilepas. Di dalam pun dia merusak. Ya, jadi hidup tidak berguna lagi. Ya, berdasarkan keputusan pengadilan harus dieksekusi apa? Mati. Contohnya adalah 2 penjahat yang di kanan Tuhan, 1 di sebelah kiri. Ada 3 yang dieksekusi mati dalam waktu yang sama. Ada berapa yang dieksekusi? 3. Ya, 3 orang. 1 di sebelah kirinya Tuhan, Yesus di tengah-tengah, 1 di kanan. Ya, ini dua-dua ini memang mereka adalah pembunuh manusia. Pembunuh. Makanya layak dibunuh. Layak dia apa? Dibunuh. Ya. Nah, siapa membunuh ya dibunuh dia. Ya. Sudah diputuskan berdasarkan pengadilan. Siapa hakimnya? Pilatus. Hakim. Ya, kalau zaman dulu tuh hakim itu berikut gubernur. Jadi kekuasaannya 2. Kepala daerah atau kepala, baru kemudian hakim. Jadi harus menguasai 2 ilmu, pemerintahan dan hukum. Ya, tentu lewat pendidikan, ya, didik. Supaya nanti dalam menjalankan pemerintahan tidak salah. Ya, jadi gubernur Pilatus ini hakim juga sebagai gubernur, kepala pemerintahan. Ya, kepala pemerintahan. Ada 3 yang dieksekusi bersamaan. Ada berapa yang dieksekusi? 3. 1 yang di tengah-tengah itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. 1 di sebelah kanan Tuhan Yesus, 1 di sebelah kiri. 2 ini penjahat. Tapi Yesus tidak didapati suatu kesalahan. Pilatus berkata, aku tidak dapati padanya suatu kesalahan. Jadi itu tidak ada kesalahannya, tidak pantas untuk dihukum mati. Bisa mengerti? Tidak pantas untuk dihukum mati. Tapi yang 2 ini memang perampok, pembunuh, sadis orangnya. Kalau dibiarkan hidup berbahaya. Makanya dihukum mati. Hukum mati, ya. Nah, itu sebabnya tadi neraca itu, neraca persamaan hak dan kewajiban. Adil, ya. Nah, sudah kemudian matilah. Ya, yang 2 ini, 1 di kiri mati, ini juga mati. Mati. Yesus juga dihukum mati. Tapi sebelum mati yang di kanan ini
yang di kanan Tuhan ini mulai menyadari Alkitab mengatakan sadarilah kemalangan. Sadarilah kemalangan. Dia menyadari kemalangannya bahwa dia sedang dieksekusi mati. Tentu saat itu dia akan mencari bagaimana caranya supaya pada detik-detik terakhir ini saya bisa selamat. Jangan masuk neraka. Jangan masuk neraka. Pasti sekuat tenaga dia berusaha. Udah gak ada lagi kesempatan untuk hidup. Gak ada lagi kesempatan untuk hidup. Kalau yang kiri ini malah mengejek. Cih engkau. Kalau terjemahan itu cih. Seperti dia cih. Selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi dia menghina. Ya, beda dengan yang di kanan. Dia berkata, Yesus mulai melembut. Melembut dia. Bukan berkeras seperti ini tadi yang di kiri. Kalau yang di kanan ini mulai dia melembut. Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi dia mengaku Yesus raja. Amin. Raja itu kedudukan tertinggi. Kedudukan apa? Tertinggi. Ya. Dia mengaku raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Ya. Jadi dia mengaku Yesus sebagai apa? Raja. Raja di atas segala raja. Lalu Tuhan berkata, hari ini aku akan tinggal dengan engkau di Firdaus. Amin. Amin. Di mana? Firdaus. Aku akan bersama dengan engkau di Firdaus. Matilah orang ini, beralih ke Firdaus. Yang di kiri gak mengaku dosanya, gak mohon ampun atas dosanya, makanya dia mati masuk ke Hades. Apa namanya? Hades atau neraka. Satu kali manusia akan mati, setelah itu dihakimi. Dihakimi. Ya, pernah saya terangkan Pak Saudara apa yang dihakimi? Masih ingat Saudara? Perbuatannya. Perbuatannya. Yang kedua, ucapannya. Yang ketiga, isi hatinya. Pertama tadi apa? Yang dihakimi apa? Apa? Perbuatan. Perbuatan kita. Ya, jadi kita harus memperbaiki perbuatan pekerjaan kita, aktivitas kita. Ya. Baru yang kedua tadi apa? Ucapan. Oleh ucapanmu engkau akan dibenarkan, oleh ucapanmu juga engkau akan dihukum. Ya. Jadi kita ini Alkitab mengatakan siapa tidak bersalah dalam berkata-kata, dia adalah orang sempurna yang bisa
mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kesempurnaan orang, perhatikan, kesempurnaan manusia diukur dari kata-katanya. Amin. Jadi belajar berkata-kata menjadi benar, digarami, dimasinkan. Hendaklah kata-katamu dimasinkan, digarami, jangan hambar. Jangan apa? Hambar. Ya, tapi dimasinkan, digarami. Ya. Ya. Tadi yang dihakimi apa tadi? Pertama tadi. Apa? Perbuatan. Sudah benar nih perbuatannya? Hah? Ya, diperbaikilah. Ya. Terus yang kedua, ucapan. Udah benar nih ucapan. Hah? Si banyak bohongnya. Ingat, dusta itu dari setan. Dari iblis. Iblis adalah bapak pendusta. Iblislah yang menjadi bapakmu, ya. Dia adalah pendusta dari semula dan tidak hidup dalam kebenaran, ya. Jadi jangan suka apa? Berdusta. Yang ketiga apa? Isi hati. Siapa tahu? Siapa tahu isi hati, ya. Tapi aku Tuhan menyelidiki isi hati. Jadi yang menyelidiki isi hati siapa? Tuhan. Tuhan tahu isi hati manusia. Makanya hati itu harus dibersihkan. Amin. Di apa? Dibersihkan. Sampai hatinya suci supaya bisa melihat Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan memandang Tuhan. Boleh, Matius pasal 5, perhatikan. Ya, Matius pasal yang kelima. Ya. Ini ucapan bahagia. Boleh satu mulai. Ini enak ini. Bagus ya, perhatikan. Matius 5 ayat yang pertama, ucapan bahagia. Ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Ya, jadi ke atas bukit, tempat yang tinggi, pengajarannya tinggi. Pengajaran apa? Tinggi, ya. Terus perhatikan. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Ya, membuka mulutnya. Mengajar, membuka mulut, berbicara. Perhatikan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya, berbahagialah orang yang miskin hatinya. Tepatnya itu. Berbahagia orang yang miskin hatinya. Ya, sebab apa? Sebab, perhatikan ulangi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Hatinya. Saya ulangi, berbahagialah orang yang miskin hatinya di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Ya, sorga. jadi harus merasa apa? Miskin. Ya, terus perhatikan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi berduka cita ini maksudnya kalau dia berbuat dosa susah hatinya. Bisa mengerti? Jangan berbuat dosa malah bangga dia. Nggak ada yang tahu. Hebat. Pintar menyembunyikan dosa. Ya, tapi berbahagialah orang yang berduka cita. Jadi berbuat dosa dia berduka cita. Susah hatinya. Bisa ngerti? Baru nanti Tuhan hibur dengan pengampunan. Bagaimana saudara? Kalau sudah berbuat dosa bangga atau susah hatinya? Hah? Kalau saudara berbuat dosa tertawa atau susah hatinya? Susah hatinya. Ketika hati kita susah, kita dihibur. Bisa ngerti? Ya, terus perhatikan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Iya. Jadi harus apa? Lemah lembut. Siapa yang paling lemah lembut di sini? Hah? Lemah lembut. Aduh. Lemah lembut.
langsung simpati orang yang lemah lembut, ngomongnya lemah lembut, tindakannya lemah lembut. Ya, lawan lemah lembut apa itu ya? Lawan lemah lembut apa itu? Kasar. Berarti kalau kasar tidak berbahagia. Kamu berbahagia harus apa? Lemah lembut. Amin. Coba saudara punya apa namanya itu? Ya, pasangan hidupnya lemah lembut. Tapi kalau pasangan hidupnya kasar, wah saudara, ya, ya, dua-duanya lemah lembut, aduh, sorga tiap hari, ya, sorga tiap hari. Tapi kalau dua-duanya kasar, goblok sih, dibalas lagi, naon, ngomong naon mana? Balas membalas. Ya, terus perhatikan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi ada rasa lapar dan haus akan kebenaran, akan firman Tuhan. Nanti akan puas. Kepuasan itu ketika kita mendengar firman, kita rasa haus, nanti puas. Ada rasa apa? Puas. Nanti kita pulang dengan puas. Amin. Ya, terus perhatikan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, murah hati apa artinya murah hati ya? Ya, murah hati apa itu artinya? Hah? Apa? Suka memberi. Suka memberi enggak ini? Kalau lawan kata ya, lawan kata murah hati apa itu? Ya. Ya. Ya, mobil mungkin, mobil. Ya. 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 Ya, barusan lawan apa nih? Murah hati. Murah hati. Berarti lawan kata murah hati apa itu? Mereke, hese, cap, pedit sekali. Alkitab mengatakan orang pedit itu nggak bisa masuk surga. Bagaimana kalau Allah pedit cuman anaknya satu, ya kan? Saya nggak mau beri anak saya cuman anak satu, ya. Tapi walaupun anaknya satu dia berikan kepada kita. Amin. Dia berikan supaya apa? Supaya kita ini hidup. Amin. Amin. Jadi tidak ada yang lebih murah hatinya selain daripada Allah. Anak tunggal yang dikasihi, dia lepas dari pangkuannya. Dia berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki anak. Siapa memiliki anak, memiliki hidup. Amin. Siapa memiliki anak, memiliki hidup. Yaitu hidup kekal. Amin. Jadi saudara yang sudah memiliki hidup apa? Hidup kekal. Kita sudah memiliki apa? Hidup kekal. Ya, terus perhatikan. Ya. Berapa sekarang? Ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, terus. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, bawa damai terus. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Iya, dianiaya oleh sebab kebenaran. Ya. Berbahagialah Ya, kamu. perhatikan. Ini tadi tema kita itu apa tadi? Ia yang telah membalaskan darah
hamba-hambanya atas Babel itu. Atas apa? Babel. Jadi ada pembalasan. Ya, boleh sekali lagi perhatikan ayat ini, perhatikan. Ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ya, kalau dalam sejarah gereja hampir semua rasul itu mati martir. Mati apa? Martir. Mati syahid. Mati apa? Syahid. Paling sadis siapa? Matinya paling sadis siapa? Petrus. Paling sadis siapa? Petrus. Menurut sejarah gereja, Petrus itu mati disalib dengan kaki ke atas, kepala ke bawah. Itu Petrus. Waktu dia mau disalib seperti ini, dia bilang, saya tidak layak disalib seperti Tuhanku. Biarlah aku disalib dengan kaki di atas, kepala ke bawah. Tapi semua seruan orang-orang yang mati martir selalu keluar dari mulutnya, Bapa, ampunilah mereka. Dan diakhiri, terimalah Rohku. Amin. Bapa, ampunilah mereka dan terimalah Roh. Mati di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mati di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang mati. Mati di dalam Tuhan. Mulai saat ini, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Jadi orang yang mati itu beristirahat. Amin. Dari segala jerih lelah mereka. Nggak perlu lagi bekerja. Nggak perlu lagi bekerja. Tapi menikmati suasana istirahat, tenang. Tenang. Ya, saya sudah cerita pada saudara, orang yang mati di kanan Tuhan Yesus berkata, hari ini aku tinggal dengan engkau di mana? Firdaus. Boleh sedikit disinggung ya. 2 Korintus 12 supaya jelas ya. Di mana itu Firdaus itu ya, perhatikan. Jadi surga itu dibagi 3 ya. Namanya halaman, ruang suci, ruang maha suci. Ini halaman. Ini ruang suci, ini ruang maha suci. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Ini Firdausnya lah itu. Ruang maha kudus itu apa? Firdausnya. Ke tingkat 3. Tingkat berapa? Tingkat 3. Perhatikan ya. 2 Korintus 12 Ayat 1. ayat yang pertama. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Jadi yang berbicara siapa? Paulus kepada jemaat di Korintus, sekarang kepada kita. Ya, ini pengalaman Paulus, perhatikan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. 14 tahun silam. Tulis lagu apa ini, ayat ini 14 tahun silam pengalamannya. Perhatikan terus. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Ya, saya tidak tahu, sepertinya sama saja seenaknya. Ya, terus perhatikan. Allah yang mengetahuinya. Terus. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Iya, tingkat berapa? Tingkat. Berarti sorga berapa tingkatnya? 3. Sama seperti penciptaan pertama. Ada namanya bumi biasa, ada Eden, ada Taman Eden. Bumi, Eden, Taman Eden. Ya, terus perhatikan. Aku juga tahu tentang orang itu.
entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Tiba-tiba diangkat kemana? Ke Firdaus. Ke tingkat tiga. Jadi Firdaus itu tingkat berapa itu? Berarti kita sudah di mana sekarang? Menuju ke Firdaus. Menuju kemana? Ke Firdaus. Iya kan? Hari ini aku akan tinggal dengan engkau di Firdaus. Enak ya. Ya. Ya, udah selesai? Yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Ya, ini pengalaman Rasul Paulus. Dia bercerita tentang dirinya sendiri yang pernah terangkat ke Firdaus. Ya, waktu ditulis berapa tahun lalu katanya? 14 tahun lalu. Ya, pengalaman 14 tahun lalu. Ya, ditulis sama dia kepada jemaat di Korintus. Jadi manusia pernah sampai ke Firdaus. Selagi apa ini? Hidup. Selagi apa? Hidup. Balik lagi ke dunia dia. Balik lagi apa? Ke dunia. Melanjutkan pelayanan. Bisa mengerti. Jadi ini bukan sorga, itu bukan dongeng. Paulus itu makanya dipercaya Paulus itu menulis 14 buku. Berapa buku? 14 buku. Mulai dari kitab Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, terus apa lagi? Titus, Filemon, Ibrani. Kitab terakhir apa? Ibrani. 14 buku. Dari 27. Berapa 7? Berapa buku? 27 perjanjian baru. 14 buku dia tulis. Pengalaman dia. Dari seorang yang paling berdosa, yang paling jahat, bisa menjadi sempurna. Amin. Bisa menjadi apa? Sempurna. Bayang, kalau nggak sempurna nggak bisa dia ke surga. Bisa mengerti? Karena sudah sempurna, dia bisa ke surga. Walaupun dia turun kembali, akhirnya dia mati martir. Mati apa? Martir. Tapi dia berkata, hidup adalah Kristus, mati suatu keuntungan. Amin. Jadi kalau orang Kristen mati itu apa? Untung. Lalu kalau orang Kristen mati apa? Untung. Hidup untuk Kristus, mati suatu keuntungan. Mati keuntungan. Ada 3 kan? Waktu disalib kan? Yesus di tengah-tengah. 1 di kiri, 1 di kanan. Yang di kanan berkata, Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus akan datang pertama sebagai hakim, kedua sebagai raja, ketiga sebagai mempelai. Sebagai apa? Mempelai. Dia akan datang sebagai mempelai, dan kita mempersiapkan diri sebagai mempelainya Tuhan. Tengah malam terdengar. Mari ayat terakhir Matius 25 ayat 1. Terakhir ini ya. Perhatikan. Matius 25 ayatnya yang ayat 1. pertama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Ya, berapa gadis? 10. Ya, terus? Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, sama-sama menyongsong Yesus sebagai mempelai. Semua gereja menantikan
Yesus sebagai mempelai. Terus perhatikan. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. 5 bodoh, 5 bijaksana. Di mana letak bodohnya, bijaksananya? Terus perhatikan. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Bawa pelita, tapi tidak bawa apa? Minyak. Minyak cadangan maksudnya, reserve. Ada minyak di dalam pelita, tapi tidak ada persediaan. Karena mempelai itu datang lama. Karena lama ini pelitanya makin nanti habis minyaknya, mulai padam. Tapi yang bijaksana memang pelitanya lama-lama padam, tapi diisi lagi. Bisa ngerti? Diisi lagi. Jadi tetap menyala-nyala. Menyala-nyala. Artinya saat Yesus datang kedua kali, roh kita harus menyala-nyala. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Roh kita apa? Menyala-nyala. Ya, jangan melempem. Ibadah malas, melayani malas, mulai melempem. Harus menyala-nyala. Berkobar. Ya, terus perhatikan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ada persediaan reserve. Ya, terus perhatikan. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Semua tertidur. Tertidur artinya sama-sama punya kelemahan. Punya apa? Kelemahan. Yang bijak punya kelemahan, yang bodoh punya kelemahan. Cuman perbedaannya yang bijak punya minyak persediaan. Ada reserve. Terus perhatikan. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Iya, kapan datangnya mempelai Yesus? Tengah malam. Puncaknya kegelapan. Puncaknya dosa. Puncaknya kejahatan. Ya, terus perhatikan. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Pelitanya apa? Hampir padam. Akhirnya apa? Padam. Nggak punya minyak. Yang buat menyala itu minyak. Apa? Minyak. Terus perhatikan. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, Ya, waktu mereka pergi membeli minyak, yang bodoh ini terus datanglah mempelai itu. Dan datanglah apa? Mempelai. Yesus datang sebagai apa? Mempelai. Tengah malam terdengarlah suara. Mempelai datang. Behold, behold, the bridegroom is coming. Terus perhatikan. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Diapain pintunya? Tutup. Berarti pintu artinya kesempatan. Kesempatan sudah tertutup. Kesempatan sudah apa? Ditutup. Tidak bisa lagi. Akhirnya ini nanti masuk zaman antikris 3,5 tahun. Selamat kalau rela dipenggal kepala. Tapi 5 yang bijaksana masuk ke ruang perjamuan. Ya, udah selesai. Terus Ayat yang 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." akhirnya Tuhan tidak kenal. Tidak dikenal. Kalau nggak dikenal ya nggak bisa masuk surga. Ya kan? Aku tidak kenal kamu. Kalau Tuhan berkata aku tidak kenal kamu, ya sudah habis. Ya, terus perhatikan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya.
Jadi harus apa? Berjaga-jaga. Amin. Berjagalah dan berdoa. Amin. Berjagalah dan berdoa. Harus rajin berdoa. Rajin apa? Berdoa. Rajin berdoa berarti rohnya sedang menyala-nyala. Malas berdoa berarti rohnya sedang tertidur. Ya. Jadi rohnya menyala-nyala, rajin berdoa. Mari kita mau datang pada Tuhan. Rohmu yang hidup pulihkan. Ya. Kita turun kepala. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Bubuhkan Tuhan urapan-Mu pada anggur dan roti ini, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi ini adalah wujud dari pengorbanan-Mu, di mana Engkau mati bangkit bagi kami, menguatkan, menyembuhkan, membangkitkan kami, supaya kami bangkit, roh kami menyala-nyala, menyambut hari Tuhan yang sudah dekat. Kami yang hidup pada zaman akhir, kami bagaikan 5 gadis yang bijaksana, dengan roh kami yang menyala-nyala untuk menyongsong kedatangan Yesus sebagai Raja, sebagai Hakim, sebagai mempelai. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari, boleh dibagikan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku.
semua kebagian kita bagi berdiri. Seluruh hidup di altarmu. Sekali lagi. Mari kita angkat tubuh. Seluruh hidup di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, Di altarmu menyembah. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Mari kita mohon ampun atas segala dosa dan salah kita. Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Angkatlah tanganmu, sembahlah Dia. Kami menyembah Engkau, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang mengasihi kami dengan memberikan putranya yang tunggal menjadi juru selamat kami, untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami, menyelamatkan kami dari murka Allah, dari neraka yang kekal, sampai kami pindah ke dalam kerajaan sorga, di mana keselamatan yang Kau berikan kepada kami adalah keselamatan yang sempurna, dan kami merasa kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kami beribadah padamu, kami bersyukur padamu, kami menyaksikan kemurahan-Mu, keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua kemurahan-Mu bagi kami. Engkau baik bagi kami, dimanapun anak-anak-Mu mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda. Lawat mereka Tuhan, jamah mereka, dan biarlah tangan-Mu lewat firman dan roh-Mu Engkau menjaga
nama mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan sekali persembahan untuk kas, kita nyanyikan nyanyian kesukaan surga. Yang kurasa sekarang ini kesukaan surga dikerjakan oleh Rasul. Menjadikan kesukaan sekarang ini oh Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga oleh Rasul. Jadi tanah kesukaan semacam ini semakin berbuah. Oh Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Rasul. Jadi nama kesukaan semacam ini sampai berbuah. Oh Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Rasul. Jadi kesukaan semacam ini sampai berbuah. Oh Yesus yang Maha Tinggi. Ya. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Hari Sabtu ibadah remaja muda, Minggu kita seperti biasa. Ibadah pertama 7.30, ibadah kedua 10.30. Ya, hari Selasa ada doa, hari Rabu kita kembali. Kita bagi berdiri, kita doakan yang masih kurang sehat. Ibu Lydia, Mama Sherlock, ya tapi sudah bisa hadir, puji Tuhan. Bu Ratna, ya dalam pemulihannya. Oh ya, ya, Sherlock, ya. Oh anaknya si itu. Ya, ya. Bu Ratna, Tante Ance, Bu Putri, Opo Romando perempuan. Ya, Jessica sudah bisa hadir. Sora, Bu, oh bukan, ya, oh Permata, ya, Bu Pian, oh soalnya Jessica. Puji Tuhan ya, sehat Jessica di sini. Ya, kita dudukkan kepala. Kami berdoa buat Sis Lydia, kami dukung dalam doa masa pemulihan. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Sherlock juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Ratna juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Oma Ance juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bapaknya Putri juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opo Romando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Jessica juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Sora juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau.
Bu Vien juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau, dan yang mengikuti secara online baik tunda dan langsung, kami berdoa buat mereka. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau, darah Yesus menguduskan engkau, Roh Kudus memberi kekuatan baru padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Tibakan anak-anakmu di rumah dengan selamat. Usaha pekerjaan anak-anakmu berkati mereka. Kalau masa-masa lesu, bangkitkan, beri kepada mereka kemajuan dalam usaha mereka. Kami yakin ibadah ini berguna untuk apapun. Berkat berlimpah menyertai kami sekalian. Kami juga berdoa buat bangsa-bangsa negara yang sedang konflik. Tuhan sadarkan para raja, para panglima, prajurit, supaya mereka mau berunding dan berdamai. Damai itu indah. Pemerintahan yang ada sekarang dari pusat sampai daerah, Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh bupati, wali kota, seluruh muspika kecamatan, kepala desa dan lurah berkati. Juga Pak RW, Pak RT berkati semua. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Terima kasih, berkati juga Ibu Susan, anak, mantu, cucu, usaha dan iman mereka. Selamatkan mereka. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pulang.